Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atoa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Yosa, spoiler lengkap untuk chapter 1138 akhirnya sudah rilis. Di sini alur ceritanya sudah terlihat jelas. Oke lah, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Judul chapternya adalah Naskah Suci Harley. Lanjut ke bagian cover menunjukkan Yamato yang bertemu dengan Wushu di markas rahasianya. Di sini salah satu Tobiropo Kaido itu terlihat sedang bersantai. Oke, masuk ke cerita. Chapter dimulai dengan menunjukkan Loki yang tersadar. Dia pun bertanya pada Samrock, apakah dia punya hubungan dengan Akagami no Sans. Loki berkata, bajak laut besar dan Tenryubito benar-benar entitas yang bertolak belakang. Kenapa kalian berdua memiliki wajah yang sama? Samrock mengungkapkan bahwa Sans adalah adik kembarnya yang tumbuh terpisah. Sans pernah kembali ke Mariejoa sekali, tetapi dia lebih suka hidup di dunia bawah yang kotor. Loki pun berkomentar betapa lucunya saat ini dia memiliki dendam pada dua saudara kembar. Dia kemudian bersumpah akan membalas dendam untuk semua teman-teman binatangnya. Samrock berkata, apakah kau mengancamku? Kunko ikut berkata, bos, jangan buang waktumu untuk orang seperti dia. Samrock menjawab, aku tahu, tak perlu bagiku untuk menyerangnya secara langsung. Cerberus. Samrock mengeluarkan pedangnya dan seekor anjing besar berkepala tiga yang disebut Cerberus tiba-tiba muncul. Ada awan hitam yang mengambang di lehernya dan tiga pedang keluar dari masing-masing tiga mulut hewan mitologi itu. Kemudian Kunko membuat burung besar dengan anak panahnya. Jika kau selamat dari ini, jangan ragu untuk datang dan membalas dendam. Aku akan menjadi lawanmu. Loki menjawab, tidak mungkin, kau pasti bercanda. Diserang oleh itu pasti akan buruk sekali. Nah, di sini tiga kepala Cerberus dengan pedang di mulut mereka berputar di udara dan terbang menuju Loki dengan kecepatan penuh. Kemudian tiga kepala itu menembus tubuh Loki bersamaan. Loki berkata, naga langit, sialan kau. Kemudian Samrock dan Kunko pun berbicara sambil pergi dari dunia bawah. Samrock berkata, menekan mereka akan tampak sulit. Kita mulai dengan menangkap anak-anak dulu. Panggil satu orang lagi ke sini. Kunko menjawab, baiklah, mau panggil yang mana dulu? Oke, scene berganti menuju ke istana Aurus. Di sini Luffy dan kelompoknya sedang berbicara dengan penjaga raksasa yang mereka temukan sebelumnya. Tapi Luffy di sini tiba-tiba marah karena penjaga raksasa mengatakan mereka diserang oleh Sans. Luffy tak percaya jika Sans akan melakukan hal seperti itu. Lalu dia mengatakan betapa keren dan terhormatnya Sans. Raksasa berkata, kalau begitu dia adalah seseorang yang sangat mirip dengannya, atau bisa jadi mereka saudara kembar. Luffy menjawab, saudara Sans, aku hanya bisa membayangkan dia menjadi orang baik jika ada. Tapi aku belum pernah mendengar dia berbicara tentang keluarganya. Sejak kecil dia naik kapal bajak laut. Kurasa keluarganya mungkin Roger, Rayleigh, dan seluruh kru bajak laut Roger, tapi tentu bukan Buggy. Nah, ketika Luffy berbicara tentang bajak laut Roger, kita bisa melihat pria misterius yang pernah muncul di chapter sebelumnya. Di sini kita bisa melihatnya dari belakang. Dia tampak sangat mirip dengan orang yang terlihat pernah minum bersama Crocus dan juga pernah muncul di hutan Elbaf. Oke, lanjut lagi, scene menuju lokasi Franky. Dia sedang melihat pohon Adam dengan Ripley. Franky melihat lukisan mural di pohon itu. Ripley berkata, aku percaya itu adalah gambar anak-anak dari masa lalu yang telah menjadi fosil dan menjadi bagian dari kulit kayu. Mural ini memiliki kisah sejarah yang luar biasa, sehingga ini adalah salah satu warisan budaya bangsa Elbaf. Diperkirakan usianya sekitar 800 sampai 900 tahun yang lalu. Jika itu benar, maka mereka berasal dari abad kekosongan. Franky terkejut, apa? Kita harus menunjukkan ini kepada Robin. Tapi ini terlihat aneh untuk gambar Elbaf. Mereka tidak terlihat seperti raksasa. Ketika Franky bicara, kita bisa melihat beberapa gambar mural itu. Di sini ada Putri Duyung, robot yang mirip Emmet, dan makhluk yang punya telinga aneh.
Ripley menjawab, "Aku setuju, gambar ini terlihat aneh, karena itulah kami menganggap itu adalah gambar anak-anak yang penuh imajinasi di masa lalu." Lanjut scene menuju ke perpustakaan burung hantu. Di sini Saul mengeluarkan buku Harley dengan naskah suci Elbaf dan menunjukkannya kepada Robin. Ini adalah buku yang sangat tua yang memiliki simbol matahari di sampulnya. Saul menjelaskan bagaimana ada banyak tafsiran mengenai dewa matahari, namun ia dan iramanya selalu muncul dalam legenda di seluruh dunia. Naskah Harley memiliki 3 bab dan masing-masing mewakili satu dunia. Bab ketiga dikatakan dunia tempat kita sekarang ini, dan akhir bab meramalkan apa yang belum terjadi. Robin melihat buku Harley itu dan berkata, "Aku akan membacanya sekarang." Dalam halaman ganda yang sangat epik, kita melihat gambar mural penuh dengan naskah Harley yang diterjemahkan oleh Robin. Gambarnya seperti ini. Pohon Adam ada di bagian tengah mural dan membagi mural menjadi 2 bagian. Di atas pohon ada monster bersayap yang mengeluarkan api dari mulutnya. Di sisi kanan mural kita bisa melihat beberapa hal. Di satu sisi ada sebuah kota besar yang diserang oleh ular besar, dan di sisi lain kita melihat sebuah kapal dengan seorang raja, malaikat, dan binatang. Di bagian ini kita juga bisa melihat bulan dan beberapa orang membuat persembahan. Bagian terakhir ini mirip dengan lukisan yang ditemukan Enel di bulan. Lanjut di sisi kiri mural kita bisa melihat pertempuran besar. Di sini terlihat Nika sedang bertarung melawan iblis bersayap besar dan memiliki matahari di tangannya. Nika berjuang bersama raksasa biasa dan raksasa bertanduk. Ada juga para samurai, Lunarian, Ming, dan Putri Duyung ditemani makhluk laut, robot mirip Emmet, dan banyak kapal-kapal manusia. Kemudian inilah isi dari naskah suci Harley. Dunia pertama. Di bumi ada api. Manusia diikuti oleh keinginan menyentuh matahari yang dilarang. Orang-orang yang diperbudak berdoa. Sang dewa matahari pun muncul. Dewa bumi marah. Bersama dengan ular api neraka, mereka menelan dunia dengan kematian dan kegelapan. Mereka tidak dapat bertemu lagi. Dunia kedua. Dalam kekosongan ada nafas. Dewa hutan mengirim setan. Matahari tidak melakukan apa-apa selain menyebarkan benih pertempuran. Orang-orang bulan melihat mimpi. Manusia menjadi dewa setelah membunuh matahari. Dewa laut mengamuk. Mereka tidak dapat bertemu lagi. Dunia ketiga. Dalam kekacauan ada kekosongan bayang-bayang yang bermasalah, mengingatkan hari yang dijanjikan itu, dan mendengarkan suara bulan yang terpecah-pecah. Sang dewa matahari menari dan tertawa, membawa dunia hingga akhirnya matahari akan kembali. Dan datanglah pagi yang baru, mereka akan bertemu lagi. Oke, itu aja pembahasan untuk spoiler lengkap chapter 1138 ini. Yosa Mimin atau Hayato. Terima kasih. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like-nya dan subscribe channel Atoa Hayato. Yo!